bagaimana kita mau takut atau kita khawatir kalau melawan Prabowo yang berkali-kali kalah gitu loh. Prabowo belum pernah punya pengalaman menang, pengalamannya kalah terus. Sebenarnya nggak menyenangkan buat kita bertanding dengan orang yang berkali-kali kalah. Kayaknya gimana gitu, nggak asik gitu loh. Baik. Sorry Andre. Oke lah. Nggak apa-apa. Biasa orang angku tuh bakal kalah, biasa. Dan mungkin nggak baca sejarah juga. Ya, Abraham Lincoln itu kalah 20 kali, yang ke-21 kali maksudnya begini Andre, dan menjadi presiden Amerika. Jangan emosional dong lo, gimana? Enggak, gua kasih tahu sejarah. Kita butuh lawan yang juga pernah menang gitu loh. Kalau lawan yang kalah terus nggak greget gitu loh, Andre. Perdebatan terjadi antara politisi Partai Gerindra Andre Rosiade dengan politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu. Momen ini terjadi saat keduanya hadir sebagai narasumber dalam acara rilis hasil survei Poltreking Indonesia bertajuk Peta Elektoral Pemilu 2024 pada Jumat 28 April 2023. Dalam acara itu, keduanya memperdebatkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Debat itu dipantik oleh Adian dengan menyebut Prabowo yang notabene kerap menerima kekalahan di Pilpres bukan lawan sepadan bagi bakal capres dari partainya Ganjar Pranowo. Ia bahkan menganggap kontestasi Pilpres tidak akan berjalan seru jika melawan sosok yang kerap kali kalah. Di Pilpres 2024, mungkin sekarang saya ke Bang Adian. Bang Adian ini sudah saya lihat, Bang Adian, sekarang waktunya Bang Adian untuk memberikan tanggapan dari survei Poltreking Indonesia. Bang, namanya Pak Ganjar ini justru di surveinya Poltreking di bawahnya Pak Prabowo nih. Sementara PDIP belum dapat cawapresnya Pak Ganjar ini. Bang Adian, tentang margin error tadi. Ya, jelas nggak suaranya nih? Halo? Silakan tanggapannya, Bang. Ini jelas nggak suaranya? Oh, jelas, Bang Adian. Jelas. Terima kasih ya. Ini kan tadi disampaikan bahwa survei ini setelah U20 tapi sebelum deklarasi. Betul. Kalau dari pengamatan yang menjadi pelaku survei, peluang dia akan naik jadi lebih besar ketika sudah deklarasi. Jadi sebenarnya ini survei kita masih butuhkan satu survei lagi untuk menghitung pasca deklarasi seperti apa. Setelah kemarin U20 dia turun, lalu dia naik lagi, kemudian pasca deklarasi seperti apa. Nah kalau mepet dia sekarang. Bagaimana? Sudah mepet sekarang, Bang. Ya, sudah sangat mepet. Nah, kalau dilihat dari trennya, ya kita melihat peluang Ganjar sangat besar ya. Dalam waktu tidak lama dia akan sangat potensial untuk menyalip Prabowo karena selisihnya cuma 1 koma kan. Cuma 1 koma itu kalau sekarang dilakukan survei pasca deklarasi harusnya dia sudah melewati Prabowo. Itu yang saya lihat kalau dari surveinya tadi. Nah, bagaimana kemudian kita akan menyikapi ini? Kalau menurut saya PDI Perjuangan sudah bergerak lebih cepat dari mereka yang duluan declare. Gitu loh. Kalau kemudian belum dideklarasikan saja, nilai surveinya Ganjar cuma selisih 1 koma dengan Prabowo yang sudah deklarasi sekian lama sebagai calon presiden dari Gerindra. Halo, ya. Lanjut. Halo? Lanjut Bang Adian. Iya, ini ada suara lain masuk. Oke. Nah, kalau kemudian angka survei tadi sebelum deklarasi, sementara Prabowo sudah deklarasi sekian lama sebagai calon presiden dari
Gerindra, ya tentu sebuah perbandingan yang tidak apple to apple ya. Perbandingan apple to apple itu kalau sudah sama-sama deklarasi. Kenapa demikian? Dari apa yang terjadi pada Anies, dia sempat naik saat deklarasi. Tadinya dia di bawah, lalu dia sempat naik pada deklarasi. Artinya deklarasi ini sangat signifikan untuk kemudian mendongkrak elektabilitasnya, keterpilihannya. Jadi kalau mau dibuat apple to apple adalah seluruh capres setelah dia deklarasi. Dan kalau dari trennya, saya percaya bahwa setelah deklarasi, disurvei, maka Prabowo akan jauh di bawah Ganjar. Seperti itu, Mbak. Bang Adian, berarti intinya bahwa no problem ya, masih tetap PDIP gitu dengan Pak Ganjar ya, walaupun belum ada cawapresnya ini, kan kita juga masih menunggu ini. Bagaimana kita mau takut atau kita khawatir kalau melawan Prabowo yang berkali-kali kalah gitu loh. Prabowo belum pernah punya pengalaman menang, pengalamannya kalah terus. Sebenarnya nggak menyenangkan buat kita bertanding dengan orang yang berkali-kali kalah. Kayaknya gimana gitu, nggak asik gitu loh. Baik. Sorry Andre. Oke lah. Nggak apa-apa. Biasa orang angku tuh bakal kalah, itu biasa. Dan mungkin nggak baca sejarah juga. Ya, Abraham Lincoln itu kalah 20 kali, yang ke-21 Bukan, kali maksudnya begini, Andre. dan menjadi presiden Amerika. Jangan emosional dong lo, gimana? Enggak, gua masih tahu Maksud gua sejarah. itu, kita butuh lawan yang juga pernah menang gitu loh. Kalau lawan yang kalah terus nggak greget gitu loh, Andre. Nggak apa-apa. Kalau angku dan Emang sombong nggak apa-apa, itu mau diapain nggak lah. apa-apa. Mungkin ada yang angku dan sombong. Nggak apa-apa. Wah, Itu hal yang lumrah. Ini bukan angkuh dong. Kita cuma berharap ada perbandingan yang memang apple to apple. Ada pertarungan yang memang apple to apple. Misalnya, petinju yang sudah menang sekian kali, kemudian masuk ke ring tinju dengan petinju yang sudah menang dengan jumlah yang hampir sama. Nah ini kan agak kurang asik ketika kita diadu yang berkali-kali menang dengan yang belum pernah menang gitu loh. Itu doang, jadi jangan Bang tuh Adian. Jadi gini, boleh saya jawab nih pernyataan Adiana Pitupulu. Boleh. Pertama ya, Pak Prabowo itu banyak menghasilkan pemenang-pemenang. Jokowi, Ahok itu Pak Prabowo yang mengusungnya, bahkan meyakinkan Bu Mega, karena Bu Mega pengennya Fauzi Bowo waktu itu satu ya. Yang mungkin kedua, begini, Re, sorry, sebentar dulu gantian, boleh dong? Iya deh. Yang kedua, Anies Baswedan yang diusung Uda Widi tadi juga Pak Prabowo yang mengantarkan jadi menang jadi gubernur, diantarkan dimodali jadi gubernur DKI. Jadi dan bahkan sejarah juga mencatat Abraham Lincoln itu berkali-kali kalah ya di berbagai pertarungan sampai 20 kali kalah. Yang pertarungan yang ke-21 beliau baru menang menjadi presiden Amerika dan meninggalkan legasi terbaik dalam sejarah peradaban Amerika. Jadi nggak ada masalah. Dan satu lagi, ya, Al-Quran sudah menjanjikan bahwa setiap jabatan pasti dipergilirkan. Nggak mungkin orang akan menang-menang terus. Suatu saat, insya Allah pasti kalah. Itu firman Ya. Tuhan. Jadi santai saja. Mungkin ada yang merasa menang terus, ya pasti jabatan itu akan dipergilirkan. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Ya, 2024 kita gantian, Pak. Silakan, Pak Adian. Ya ini udah giliran, Re, dari Jokowi ke Ganjar. Jokowi. Artinya bahwa proses pergantian itu terjadi. Kita kan tidak bicara Jokowi 3 periode toh. Itu pertama. Terus kedua, mungkin Prabowo punya kemampuan memenangkan orang, tapi tidak punya kemampuan memenangkan dirinya. Nah ini juga dua hal yang berbeda, Andre. Tapi maksud gua sebenarnya, mohon maaf nih, tidak bermaksud angkuh, tidak bermaksud merendahkan, tidak. Cuman bisa nggak sih kita dapatkan lawan yang memang seimbang gitu loh? Itu doang, Andre. Oke. Bang Adian. Ya. Boleh saya jawab? Boleh. Waduh, ini udah kayak talk show di TV ya. Singkat aja Bang Andre. Kalau nggak selesai kita.
Karena cawapresnya Pak Ganjar juga belum ada nih PDIP. Kalau Jadi yang gini. pilih sekali mana cawapresnya? Jadi Tapi memang tapi dulu yang deh, Bang Andre. dimasuk dipergilirkan itu dari PDI Perjuangan ke Gerindra. Itu yang masuk dipergilirkan. Itu satu. Yang kedua adalah nggak apa-apa Bang Adian begitu angku dan sombong, tapi pasti deklarasi Bu Mega 1 hari sebelum Lebaran itu menunjukkan paniknya ya PDI Perjuangan melihat hasil survei indikator itu yang menyatakan Pak Prabowo unggul hampir 5% ya, dan juga Gerindra sudah memepet habis PDI Perjuangan. Mungkin kalau nggak margin of error mungkin yang unggul Gerindra kan. Tapi nggak apa-apa, nanti kita uji saja. Biasa kalau ada orang yang begitu Oke. angkuh, begitu sombong, itu hal yang lumrah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sekarang Kita uji aja. Ya, kita gerak sedikit. Mungkin saya mau tanya singkat aja, jawab Bang Adian. Lantas Begini, cawapresnya bentar dulu. Bagaimana lu bilang Nggak kelar-kelar. bangga pada kemenangan itu sebuah keangkuhan? Nggak bisa dong. Orang menang boleh bangga, dan bangga itu bukan sebuah keangkuhan. Justru menurut gua, ketika kita diadu dengan yang kalah berkali-kali, itu sebuah kesombongan. Oke. Jangan. Ya. Kita Ya, harus diadu dengan yang sepantar. I'm Begitu out. loh, Bre. Saya nggak selesai berbalas pantun. Emang kagak selesai. Makasih Bang Adian, makasih banyak. Intinya bahwa Yang PDI menang itu pede lah ya. 2019. Mungkin 2024 belum tentu menang. Iya. Nah, kalau kemudian Andre melihatnya sebagai kompetisi partai, PDI dengan PDI Perjuangan dan Gerindra, ya kita harus lihat hasil perolehan pileg.